Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajarannya Bu Guru. Kita akan mendalami materi di PPKN, yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Masih ingatkah kamu pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Oke, kita ulas sedikit ya. Jadi hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Contohnya kita berhak memiliki tubuh yang sehat, kita berhak untuk hidup, kita berhak untuk memilih agama, seperti itu. Kemudian kalau kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Jadi kalau kamu ingin memperoleh hak, ya laksanakan dulu kewajibannya. Contohnya adalah kewajiban dalam menjaga kesehatan tubuh. Kamu kan punya hak untuk memiliki tubuh yang sehat. Nah, kamu harus wajib menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atau perilaku yang telah kita lakukan. Tanggung jawab ini merupakan kesadaran melaksanakan dalam kewajiban. Nah, contohnya seperti ini. Supaya tubuhmu sehat, ya berarti kamu harus memakan makanan yang sehat dan bergizi serta olahraga yang teratur. Kamu wajib makan tapi makannya junk food atau makanan yang tidak sehat, sehingga berarti itu tidak melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab. Sampai sini paham ya? Nah, Bu Guru akan memberikan ilustrasi hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Di sini Bu Guru berikan ilustrasi yaitu gotong royong dalam lingkungan warga, lingkungan rumah kalian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu itu kan memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Nah, contohnya nih, hak kita adalah menikmati udara yang segar dan lingkungan yang bersih. Maka kewajibannya kita harus melaksanakan bekerja bakti, gotong royong, dan juga membersihkan lingkungan, serta dilaksanakan dengan tanggung jawab. Tanggung jawabnya ya misalkan ada gotong royong, kamu mengikuti, ada misalkan ada masalah dalam lingkungan warga, misalkan kayak selokan bocor, selokan mampet nih. Nah, itu juga diselesaikan dengan baik-baik, seperti itu. Maksudnya bergotong royong supaya hak dan hakmu itu terpenuhi dengan melaksanakan kewajiban yang bertanggung jawab. Karena bayangkan kalau misalkan sebagai warga masyarakat tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, maka ya hak kita dalam mendapatkan lingkungan yang sehat, bersih, dan hidup secara aman tidak akan terpenuhi. Kita beralih ke hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Selain memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab di rumah dan di masyarakat, di sekolah juga kita memiliki hak, tanggung jawab, dan kewajiban yang sama. Warga di sekolah itu kan ada kepala sekolah, guru, siswa, penjaga sekolah, terus pemilik kantin, seperti itu. Mereka berhak mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih supaya dapat melaksanakan kewajiban dalam kegiatan belajar mengajar dengan bersih, nyaman, dan indah. Kayak sekolah kita kan sering tuh melakukan kewajiban membersihkan sekolah setiap pagi atau setiap Jumat. Kamu pun juga melaksanakan piket kan tentunya. Nah, sebagai siswa berikut adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawabmu di sekolah. Contoh nih, kamu memperoleh nilai yang bagus saat ujian. Maka kewajiban yang harus kamu laksanakan adalah belajar. Nah, supaya belajarnya itu lebih optimal, maka kamu harus melaksanakan belajar dengan penuh tanggung jawab, yaitu belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Jadi melaksanakan belajar itu tidak hanya sebagai menggugurkan kewajiban saja, tapi dilaksanakan dengan tanggung jawab. Oke, karena kemarin banyak yang request bentuk-bentuk tanggung jawab, kita akan pelajari lanjut tanggung jawab
sebagai warga masyarakat dan tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Yang pertama, kita belajar di tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam mengambil keputusan misalkan. Nah, setiap warga masyarakat itu memiliki tanggung jawab di lingkungannya. Contoh tanggung jawab masyarakat sebagai warga seperti ini. 1. Saling menghormati dengan tetangga. 2. Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. 3. Menolong tetangga yang kesulitan. Dan 4. Berperan aktif dalam mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu misalkan ya seperti tadi, kalau solokannya ini mampet nih, sebaiknya bagaimana? Nah kita mengambil keputusan. Ada sebagian warga mau bekerja bakti saja, mengadakan gotong royong. Tapi sebagian kecil ada yang kita cari tukang saja, cari tukang yang bisa menyelesaikan itu, kemudian kita iuran. Ada yang seperti itu. Nah, karena berbagai pendapat, jadi pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Tapi kalau jika kesepakatan itu tidak tercapai melalui musyawarah, maka dilakukanlah pemungutan suara atau voting. Terus saya sebagai seorang siswa bisa nggak ya memiliki tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Kan aku masih kecil. Nah, kamu sebagai anak kecil, sebagai siswa yang maksudnya belum kategori dewasa, bisa juga dapat turut berperan aktif, misalnya bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah, ikut nyapu kecil-kecil. Biasanya Bu Guru dulu seperti itu. Terus kemudian mengamati jalannya pengambilan keputusan. Kamu kalau dulu Bu Guru pernah diajak Bapak dalam rapat, atau rumahnya Bu Guru kedapatan tempat rapat, Bu Guru menyaksikan bagaimana ya cara mengambil keputusan seperti itu. Dan ketiga, kamu membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan tersebut. Misalkan dalam gotong royong, pasti kan haus, capek seperti itu kan, kamu membantu orang tua dalam nyiapin air putih atau menyiapkan camilan seperti itu, supaya yang bekerja bakti itu jadi semakin semangat. Lanjut ya, kita beralih ke tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Nah, setiap warga masyarakat itu kan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Kamu telah mengetahui kan salah satu bentuk tanggung jawab di masyarakat itu tadi kan berperan serta dalam proses pengambilan keputusan. Misalkan dalam pemilihan ketua RW, ketua RT, atau penyelesaian masalah ketika lingkungannya sedang bermasalah, sedang ada problem lah. Nah, sebagai masyarakat, selain di masyarakat, kamu sebagai siswa juga memiliki tanggung jawab di sekolah. Nah, tanggung jawab sekolah sebagai siswa adalah dengan belajar tekun, kemudian menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah itu banyak loh, bisa dengan tidak membuang sampah sembarangan dan juga melaksanakan piket di kelas. Siapa yang kalau misalkan piket kelas langsung pulang? Nggak boleh, jangan diulangi lagi ya. Kemudian mengikuti upacara di sekolah, misalkan upacara bendera atau lomba antar kelas. Nah, biasanya kalau 17 Agustus sering ada lomba antar kelas dan serta berperan dalam pemilihan ketua kelas. Biasanya kalau misalkan tiap awal tahun ajaran baru atau tiap semester nih, pasti kita pemilihan ketua kelas. Siapa nih yang setuju, si A, si B, si C yang jadi ketua kelas, seperti itu. Nanti diadakan pemungutan suara. Terakhir, Bu Guru akan menyisipi tanggung jawab pelajar dalam melaksanakan tugas. Sebagai pelajar, kamu harus tanggung jawab kan? Nah, biasanya Bu Guru pasti memberikan tugas selama masa pandemi ini setiap hari. Nah, diberikan tugas dari guru itu, laksanakanlah dengan tanggung jawab. Bagaimana ya cara melaksanakan tugas dari Bu Guru dengan tanggung jawab? Yang pertama, kamu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Berarti kamu tidak asal mengerjakan saja. Kalau misalkan tidak tahu jawabannya atau kesulitan, ya tanyakan. Jangan hanya ditulis bodo amat, yang penting aku udah ngerjain, seperti itu. Jangan. Kamu berarti itu namanya hanya menggugurkan kewajiban tanpa melaksanakan dengan tanggung jawab. Kemudian kedua, mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan porsinya. Misalkan
wah aku PTS atau penilaian harian nih, aku harus mengerjakan dengan tanggung jawab, misalkan tidak dibantu orang tua atau tidak open book, seperti itu contohnya. Ketiga, mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ayo, siapa nih yang sering menunda-nunda tugas? No, sekarang sudah tidak boleh lagi ya. Sekarang kamu harus memiliki kesadaran, memiliki tanggung jawab dalam mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang bu guru berikan. Biasanya kan kita kan home learning sampai pukul 12 nih. Ya sudah, biasanya pukul 12 seharusnya sudah selesai, kecuali kalau misalkan HP kalian dipegang orang tua. Nah, barulah kalian izin, Bu, maaf ya HP-nya dipegang orang tua. Jadi mengumpulkan tugasnya agak lama atau tertunda. Begitu. Nah, cukup sekian materi dari Bu Guru tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Semoga kalian dapat mengambil kebaikan dari materi ini dan dilaksanakan dan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa buat ringkasan ya, supaya kamu dapat memudahkan materi. Jangan lupa bikin ringkasan ya, budayakan menulis supaya kamu dapat memudahkan kalian dalam mengingat materi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time. Bye.